Hai, halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau membuat kue basah yang tampilannya cantik dan menarik, yaitu kue talam sagu mutiara. Kue talam sagu mutiara ini rasanya enak, kenyal tetapi lembut, dan cara buatnya pun sangat mudah. Jadi jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, simak terus video ini sampai selesai. Untuk semua yang sudah mengklik, menonton, dan mensubscribe channel Ariski Family ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga rizkinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu. Untuk bahan-bahannya, di sini saya menggunakan tepung terigu sebanyak 200 gram, tepung tapioka sebanyak 200 gram, gula pasir sebanyak 250 gram. Jika suka manis, ini bisa ditambah 1-2 sendok makan. Sagu mutiara sebanyak 100 gram, garam setengah sendok teh, pasta vanili setengah sendok teh, santan instan ukuran kecil sebanyak 2 bungkus, dan air putih sebanyak 700 ml. Untuk langkah pertama, kita masak sagu mutiaranya, dan ini saya masukkan ke dalam air yang mendidih sebanyak 800 ml. Dan sagu mutiara ini akan saya masak menggunakan metode hemat gas, yaitu 537. Setelah dimasukkan seperti ini, sagu mutiaranya akan kita masak selama 5 menit terlebih dahulu ya. Setelah 5 menit, matikan kompornya dan tutup pancinya, diamkan selama 30 menit. Dan ini setelah 30 menit sagu mutiaranya sudah terlihat seperti ini. Sekarang kita nyalakan kompornya kembali dan masak selama 7 menit. Nah, ini tampilan sagu mutiaranya setelah kita diamkan selama 30 menit ya. Dan 7 menitnya kita hitung setelah airnya mendidih seperti ini ya. Setelah 7 menit kita masak, sagu mutiaranya masih terdapat banyak bintik putihnya seperti ini. Ini tidak apa-apa, kita matikan saja kompornya dan segera tutup kembali pancinya dengan rapat dan tunggu hingga 15 menitan atau sampai bintik putihnya menghilang. Dan ini kita diamkan setelah 15 menitan, sagu mutiaranya sudah tampak seperti ini, bintik putihnya sudah menghilang. Ini tandanya sudah matang ya. Sekarang bisa kita angkat dan saring dan masukkan ke dalam air putih biasa seperti di samping ini. Tujuannya agar sagu mutiaranya tidak lengket ya. Setelah seperti ini sagu mutiaranya sudah kita masukkan ke dalam air. Sekarang bisa kita angkat kembali dan tiriskan. Dan ini hasilnya, sekarang bisa kita sisihkan. Langkah selanjutnya, siapkan wadah dan masukkan gula pasirnya. Masukkan juga tepung terigunya. Masukkan juga tepung tapiokanya, masukkan garamnya, kemudian kita aduk-aduk sebentar hingga tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan pasta vanilinya, masukkan juga santan instannya, kemudian masukkan airnya sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah adonannya sudah tercampur rata dan gulanya sudah larut, sekarang bisa kita saring ya. Kita saring agar tidak ada adonannya yang bergerindil. Nah, ini sudah saya saring dan terlalu penuh di gelas ukur, jadi saya masukkan kembali ke wadah yang tadi ya. Dan ini adonannya akan saya bagi menjadi 3 bagian. Karena tadi sudah saya takar dan hasilnya sebanyak 1250 ml. Untuk bagian yang pertama ini akan saya masukkan sebanyak 600 ml. Dan untuk yang kedua ini sebanyak 400 ml ya. Dan yang terakhir sebanyak 250 ml. Nah, ini hasilnya setelah seperti ini bisa kita beri pewarna makanan.
Untuk adonan yang pertama, karena terlalu penuh, jadi saya pindahkan ke wadah yang lain. Dan ini saya beri pewarna merah cabai sebanyak 5 tetes, atau bisa sesuai selera. Dan setelah tercampur rata seperti ini, sekarang bisa kita masukkan sagu mutiaranya ya. Untuk tipsnya, jika ingin sagu mutiaranya lebih terlihat saat dikukus nanti, jangan memasukkan sagu mutiaranya ke dalam adonan sebanyak ini ya. Tapi bisa kita ambil beberapa sendok sayur adonan dan masukkan ke dalam sagu mutiaranya. Karena kalau seperti ini, sagu mutiaranya tidak terlihat jelas seperti hasil yang saya buat saat ini. Untuk adonan yang kedua, sebanyak 400 ml, ini akan saya beri pasta pandan. Dan ini hasilnya setelah seperti ini siap untuk kita cetak. Langkah selanjutnya, siapkan cetakan dan kita olesi cetakannya dengan minyak sayur tipis-tipis. Dan ini saya menggunakan cetakan bunga matahari seperti ini ya. Kita olesi bagian dalam dari cetakannya seperti ini dengan minyak sayur tipis-tipis sampai semua selesai ya. Selanjutnya, masukkan adonan yang ada sagu mutiaranya ke dalam cetakan dan ini saya masukkan setengah bagian dari cetakannya ya. Setelah seperti ini, sekarang siap untuk kita kukus. Untuk kukusannya, saya menggunakan kelakat seperti ini dan pastikan kukusannya sudah kita panaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan beruap panas seperti ini, baru bisa kita masukkan adonan sagu mutiaranya. Setelah itu, kita tutup dan kukus selama 10-15 menit atau sampai matang. Dan ini setelah 12 menitan, sekarang kita buka tutup kukusannya. Ketika bagian atasnya sudah set atau sudah mengeras, sekarang bisa kita masukkan adonan putihnya. Masukkan sedikit saja ya, atau sampai tidak terlihat adonan sagu mutiaranya. Selanjutnya, ini kita kukus kembali selama 5-10 menitan. Kita kukus menggunakan api sedang ya. Selanjutnya, setelah 5-10 menitan, kita buka kembali tutup kelakatnya dan kita lihat jika sudah set, masukkan kembali adonan yang berwarna hijau. Dan ini akan saya masukkan adonan yang berwarna hijau sampai full di cetakannya ya. Setelah seperti ini, kita kukus kembali selama 10-15 menitan atau sampai adonannya matang. Dan ini setelah 15 menitan, kue talam sagu mutiaranya sudah matang, kita angkat dan dinginkan. Selanjutnya, ini bisa kita masak kembali adonan yang tersisa ya. Setelah kue talam sagu mutiaranya dingin, bisa kita keluarkan dari cetakannya. Dan ini hasilnya. Terlihat cantik seperti ini ya tampilannya. Nah, ini dia kue talam sagu mutiaranya yang sudah jadi, hasilnya seperti ini. Tampilannya cantik dan warnanya juga soft. Dan untuk rasanya, kue talam sagu mutiara ini enak banget, kenyal tetapi lembut. Dan kue talam sagu mutiara ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika suka, tolong tekan like, komen, subscribe, juga di share ya videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.